Artinya bahwasanya kedua syekh ini melakukan perbuatan tersebut atas dasar ilmu, bukan atas dasar kebodohan. Kenapa? Karena mereka itu ulama, yang hukum asal ulama itu ketika berfatwa, ketika menyimpulkan satu pendapat, ketika melakukan satu amaliyah, itu pasti berdasarkan dengan ilmu. Perkara mungkin kita tidak sepakat itu masalah lain, tapi husnudzon kita adalah seperti itu, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berilmu, yang tidak mungkin kemudian melakukan satu perbuatan tanpa memiliki dasar ilmu, ataupun memiliki dasar tapi dengan dasar hawa nafsu. Itu tidak mungkin sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita maklumi bersama bahwasanya ada sebagian pihak yang begitu antipati dengan tradisi mencium tangan sambil membungkuk, di mana tradisi ini sebenarnya merupakan tradisi ataupun adab yang sangat luhur, yang sangat mulia, yang tidak bertentangan dengan Islam sama sekali. Mereka, teman-teman kita ini, menganggap perbuatan seperti ini sebagai perbuatan mungkar. Ada yang menyatakan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Ada yang kemudian menganggap ini perbuatan haram. Ada yang menganggap perbuatan ini adalah perbuatan bahkan sampai dianggap sebagai bentuk peribadahan atau penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka kategorikan sebagai perbuatan kesyirikan dan yang lainnya. Hal-hal seperti ini atau pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak pada tempatnya. Pernyataan ini keliru karena mereka memahami sesuatu dalil itu keliru. Jadi diawali dari memahami dalil yang keliru, kemudian menghasilkan sikap-sikap yang keliru. Ternyata ulama mereka sendiri melakukannya. Ya, ulama mereka sendiri yang ada di Saudi Arabia melakukannya. Yaitu Syekh Sudais dan Syekh Mahir. Semoga Allah menjaga beliau berdua. Dua beliau ini adalah imam Masjidil Haram. Beliau berdua ini ternyata mencium tangan sambil menunduk, sambil membungkuk kepada seorang ulama namanya Syekh Utsman Toha. Syekh Utsman ini adalah seorang yang menulis mushaf Al-Quran, kemudian dijadikan cetakan standar Madinah yang kita kenal dengan mushaf Madinah, yang dicetak sampai sekarang, dan itu menjadi mushaf standar di seluruh dunia yang berasal dari Saudi Arabia. Itu dalam video yang dikirimkan kepada kami, itu bagaimana Syekh Sudais dan Syekh Mahir ini, beliau berdua ketika berjumpa dengan Syekh Utsman, sebagai bentuk penghormatan beliau mencium tangan, salaman sambil membungkukkan badan. كل من قرأ القرآن ما شاء الله. أنا أقبل هذه اليد. الله يجزاك عنا خير. العيد عيدين بوجودك. الله يحييك. يا هلا والله. نحبك وندعي لك. الله يجزاك عنا خير. صفتنا وجزاك الله خير. الله يحييك يا شيخ. يكتب خطواتك ويجزاك. Coba kita tanyakan kepada kawan-kawan kita atau sebagian kawan-kawan kita yang begitu antipati dengan tradisi seperti ini atau penghormatan seperti ini. Apakah mereka berani untuk kemudian menyesatkan dua syekh ini, dua imam Masjidil Haram, atau bahkan mengharamkan atau bahkan mengkafirkan keduanya? Coba kita tantang untuk melakukannya atau menyatakannya. Apakah juga berani untuk menyatakan bahwasanya kedua syekh ini adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu? Saya katakan bahwasanya perbuatan dua syekh ini memang bukan dalil. Dalil itu Quran dan hadis. Itu kita sepakat. Al-Quran wal hadis wal ijma' wal qiyas. Itu kita sepakat. Dalil itu seperti itu. Tapi kita tidak pernah menjadikan perbuatan dua syekh ini sebagai dalil.
tapi perbuatan keduanya merupakan indikasi dalil. Artinya bahwasanya kedua syekh ini melakukan perbuatan tersebut atas dasar ilmu, bukan atas dasar kebutuhan. Kenapa? Karena mereka itu ulama, yang hukum asal ulama itu ketika berfatwa, ketika menyimpulkan satu pendapat, ketika melakukan satu amaliyah, itu pasti berdasarkan dengan ilmu. Perkara mungkin kita tidak sepakat itu masalah lain, tapi husnudzon kita adalah seperti itu, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berilmu, yang tidak mungkin kemudian melakukan satu perbuatan tanpa memiliki dasar ilmu ataupun memiliki dasar tapi dengan dasar hawa nafsu. Itu tidak mungkin sama sekali. Ya, ini dua syekh ini melakukannya. Ya, ini sangat berbeda sekali dengan perilaku sebagian, saya katakan oknum ya, sebagian kawan-kawan kita ini. Ya, dari kelompok Salafi atau lebih dikenal dengan kelompok Wahabi, yang begitu keras menyikapi permasalahan ini ketika kaum muslimin, ketika para ulama di Indonesia ini, ketika para santri di Indonesia ini, ketika anak-anak di negeri ini bersalaman kepada orang tuanya, bersalaman kepada gurunya sambil membungkuk, itu dianggap telah menyembah kepada selain Allah. Bahkan lucunya lagi ada yang menganggap itu sujud kepada selain Allah. Nah, orang ini belum paham makna sujud dengan makna membungkuk, itu dua hal berbeda. Yang dilarang itu adalah rukuk dan sujud. Kalau sekedar membungkuk, ya tidak sampai derajat rukuk atau tidak sujud. Sujud itu atau rukuk itu kan sebagaimana rukuk ketika seorang sholat ya, sampai membentuk sudut 90 derajat, itu baru namanya rukuk. Kalau sekedar membungkuk itu tidak bisa kemudian dihukumi sebagai rukuk. Sujud juga demikian. Sujud itu disyaratkan harus kening itu menyentuh lantai. Sementara orang membungkuk itu bukan sujud. Bagaimana kemudian ada orang membungkuk dianggap sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kebodohan. Ini kebodohan yang sangat bermudarat, sangat memudaratkan kaum muslimin. Yang seharusnya orang-orang yang melakukan perbuatan ini ataupun menyatakan pernyataan seperti ini untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dua hal berbeda antara membungkuk dengan rukuk dan sujud. Kalau rukuk dan sujud kepada makhluk memang itu dilarang, hukumnya haram selama tidak meyakini rububiyah Allah. Kalau meyakini rububiyah Allah, meyakini rububiyah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sampai derajat kesyirikan. Jadi yang dilarang itu rukuk dan sujud kepada makhluk. Kalau sekedar membungkuk tidak sampai rukuk, itu tidak masalah. Atau ada lagi kasus misalkan berjalan merangkak. Berjalan merangkak itu juga tidak masuk rukuk, tidak masuk sujud. Jadi jangan sampai ketika ada orang, ketika bertemu dengan orang tua, guru, berjalannya itu merangkak, agak merangkak, atau sebenarnya bukan merangkak sih, berjalannya itu jengkeng. Kalau dalam bahasa Jawa itu jalan jengkeng itu, untuk menghormati orang tua ataupun guru itu juga tidak masalah karena bukan rukuk dan bukan sujud. Ya, adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, di mana di situ disebutkan dari riwayat Anas bin Malik, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah itu, qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu mina yalqa akhahu aw sadiqahu ayan haniyalahu, qala la. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki di antara kami yang bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya, apakah dia membungkuk kepadanya? Jawabnya tidak boleh. Itu yang dimaksud larangan membungkuk dalam hadis ini adalah rukuk, itu yang dilarang. Itu dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, dinukil dalam kitab Asna al-Matalib, ya, dan juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Dijelaskan itu yang dimaksud larangan rukuk bukan sujud. Ya, larangan rukuk bukan membungkuk. Jadi membungkuk itu bukan rukuk dan bukan sujud. Ya, yang dilarang itu cuma rukuk dan sujud kepada makhluk. Bahkan jangankan sekedar membungkuk ya, mencium kaki saja itu boleh.
Hadisnya dalam Sahih Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW itu pernah dicium kakinya oleh Yahudi, oleh orang-orang Yahudi, dan beliau tidak mengingkari atau menolak. Itu namanya takrir. Takrir itu persetujuan, berarti perbuatan itu boleh. Dan ulama mereka sendiri, ulama Salafi sendiri, salah satunya Syekh Ibnu Utsaimin, dalam penjelasan kepada hadis ini mengatakan bahwa bolehnya untuk mencium kaki. Mencium kaki orang tua, mencium kaki guru, ini mencium kaki loh ya. Itu saja diperbolehkan, kata beliau, dengan dasar hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, bukan haram, bukan, boleh. Jadi mencium kaki itu bukan sujud pula, bukan rukuk pula. Apalagi sekedar membungkuk atau jalan agak merangkak atau jengkeng, ya, mencium tangan dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Kalau di masalah mencium tangan, banyak sekali hadis-hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dicium tangannya oleh para sahabat dan tidak mengingkari hal itu. Dan ini masuk masalah takrir, ya, termasuk sunnah takririyah. Setidaknya itu masalahnya, hukumnya adalah boleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya di sini saya menghimbau, kami menghimbau sekali kepada siapapun untuk jangan bermudah-mudah menyalahkan, jangan bermudah-mudah untuk memvonis hal-hal yang memang kita tidak punya ilmu. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham, seyogianya kita tuh diam. Jangan sampai mengeluarkan pernyataan, menyampaikan pendapat, apalagi pernyataan dan pendapat itu di-share di media sosial, di internet, di YouTube, di Facebook, di Instagram dan sebagainya, yang itu akan dinikmati oleh banyak kaum muslimin. Ya, kalau keliru itu nanti, kalau keliru itu dosanya ditanggung oleh orang yang mengucapkannya, dan itu sampai nanti hari kiamat harus ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita katakan bahwasanya bagaimana ulama-ulama di Saudi sendiri, Syekh Sudes, Syekh Mahir, ya, itu mau untuk mengamalkan hal ini, mencium tangan orang yang mungkin dihormati dan juga membungkukkan diri untuk orang yang dihormati. Sekedar itu, sekedar menghormati ya di sini. Jadi nggak ada niatan menyembah ataupun niatan untuk mengibadahi orang tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, itu semua berdasarkan ilmu dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.